tumbuhan atau disebut sebagai alga ataupun ganggang ya banyak memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Minggu lalu bahwasanya kloropita itu Bapak sudah jelaskan dan ada yang sangat bermanfaat, yaitu chlorella. Chlorella itu kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Nah, untuk pertemuan hari ini, Chrysophyta, waduh nggak kalah jauh ya sama Chlorophyta. Banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan manusia. Contoh, sebagai industri pembuatan kaca, lalu bahan pembuatan dinamit atau bahan peledak, ya, pembuatan semen, ya, adonan semen itu. Oke, kemudian Chrysophyta ini juga sebagai indikator minyak bumi. Nah, kemudian ada lagi peranannya nanti sebagai bahan penggosok, bahan pembuatan piringan hitam. Oke, nah banyak sekali lagi ya. Oleh karenanya, dengarkan penjelasan Bapak tentang alga keemasan ini. Oke. Alga yang ketiga yaitu Chrysophyta atau alga keemasan. Alga keemasan atau disebut sebagai Chrysophyta ya itu diambil dari bahasa Yunani ya yang artinya kyros, yang artinya emas. Oke. Bahwasanya Chrysophyta ini merupakan jenis alga yang tampak berwarna kuning keemasan karena mengandung pigmen yang namanya karoten ya dan xanthofil sehingga dia tampak kekuning-kuning dan tampak seperti kuning keemasan. Oke, pigmen lain nanti yang mendominan ya ada buku lain menjelaskan bahwasanya keemasan itu nampak karena adanya pigmen fukosantin. Oke. Akan tetapi pigmen dominan Chrysophyta yaitu karoten, xanthofil, klorofil A dan klorofil C. Baik, tipe klorofil itu sebenarnya ada 4. Yang pertama ada klorofil A nanti yang beri hijau kuning, klorofil B memberi warna hijau biru, klorofil C memberikan warna hijau coklat, dan klorofil D memberikan warna hijau kemerahan. Ada ciri-ciri daripada alga kemasan atau Chrysophyta. Yang pertama merupakan organisme yang eukariotik, yaitu memiliki yang namanya membran inti. Kemudian ciri berikut bahwasanya alga keemasan ini merupakan ada organisme yang bersatu ya. Nanti biasanya dia itu sebagai fitoplankton kalau di perairan. Kemudian ada yang berserbanyak ataupun multiselular. Alga keemasan yang bersatu misalnya itu adalah Ochromonas, Navicula sama Pinularia. Sedangkan alga keemasan yang bersifat multiselular misalnya itu adalah Fusarium sama Sinura. Nah, ciri berikutnya bahwasanya alga keemasan ini ada yang bersifat autotrof. Kalau dia bersifat autotrof berarti mampu membuat makanan sendiri. Berarti di dalam tubuhnya mengandung yang namanya klorofil untuk melakukan fotosintesis. Akan tetapi alga keemasan ada yang bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Caranya gimana kalau dia mendapatkan makanan? Iya, menyerap bahan-bahan organik yang ada di sekitarnya ya. Kemudian alga keemasan ini hidupnya ada yang soliter ya, tunggal-tunggal atau menyendiri, dan kebanyakan ada yang bersifat koloni atau membentuk kelompok-kelompok. Berikutnya, alga keemasan habitatnya itu dominannya adalah di air tawar ya, air payau. Ada juga sih beberapa alga keemasan ini habitatnya di air laut. Selanjutnya bahwasanya Chrysophyta ini atau alga keemasan ini ada yang memiliki dinding sel. Oke, ya, yang memiliki dinding sel biasanya itu memiliki flagel untuk pergerakan. Nah, lalu ada nanti tipenya dia tidak memiliki dinding sel. Nah, jadi dia bergerak nanti seperti amoeba, ya, bergerak amoeboid atau menjulur atau kayak seperti menggelinding. Bahwasanya ukuran alga kemasan ini sangat kecil, tampak mikroskopis, artinya hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Beda halnya dengan Chlorophyta ya, minggu lalu itu bisa ada yang langsung dilihat seperti ulpa lactuca ya kan, atau selada laut. Nah, alga keemasan ini dia itu tidak memiliki yang namanya pirenoid ya, tempat penyimpan cadangan makanannya. Ya, kenapa? Karena kloroplasnya itu sangat kecil. Oke, nah tetapi bahwasannya alga kemasan ini juga memiliki yang namanya cadangan makanan.
Cadang makanan untuk Chrysophyta disebut sebagai laminarin. Laminarin ini merupakan senyawa berbentuk minyak. Reproduksi daripada alga keemasan atau alga Chrysophyta ini ada dua cara. Yang pertama secara vegetatif atau aseksual. Nah, secara aseksual biasanya itu dengan membentuk yang namanya zoospora. Zoospora ini merupakan spora-spora yang bergerak karena memiliki yang namanya flagel-flagel. Nah, contohnya nanti itu misalkan Ochromonas sama Navicula ya. Kemudian ada secara seksual, berarti diadakannya yang namanya fertilisasi. Fertilisasi berarti ada dua jenis gamet yang menyatu. Nah, bahwasanya untuk reproduksi seksual ini ada istilah yang namanya oogami. Oogami itu bentuk ukuran kelamin mereka ya, sel gametnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Oke, nah diawali dengan nanti pembentukan oogonia untuk yang betina tampak lebih besar, kemudian nanti anteridia ya untuk gamet yang jantan yang ukurannya jauh lebih kecil daripada betina. Klasifikasi daripada alga keemasan nanti ada 3 famili. Yang pertama ada Xanthophyceae yaitu tampak hijau kekuningan. Kedua ada namanya Chrysophyceae yaitu tampak coklat keemasan. Dan yang ketiga nanti ada Basilariopisceae atau sering disebut sebagai diatom. Yang pertama Xanthophyceae atau alga hijau kuning. Ciri-cirinya tubuh berbentuk benang-benang bercabang tanpa sekat, pigmen dominan yaitu klorofil A dan xanthopil pemberi warna kekuningan. Inti selnya banyak di sitoplasma, habitatnya umumnya di air tawar atau air payau. Reproduksinya ada 2 cara, secara aseksual yaitu zoospora, yakni spora yang bergerak, dan aplanospora yaitu spora yang tidak bergerak. Dan secara seksual lewat terjadinya fertilisasi. Contohnya yaitu Fusarium species. Kedua, Chrysophyceae atau coklat keemasan. Adapun ciri-cirinya yang pertama, dia memiliki pigmen dominan klorofil A warna hijau dan karoten warna kuning keemasan. Hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk karbohidrat dan minyak. Habitatnya umumnya di air tawar dan ada beberapa di air laut. Nah, bahwasannya bentuk daripada Chrysophyta ada nanti yang bersifat uniseluler, contohnya Ochromonas, lalu ada yang multiseluler, yaitu contohnya Sinura species. Ketiga, Basilariopisceae atau diatom. Ciri-cirinya yang pertama ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Habitatnya banyak dijumpai pada permukaan tanah yang basah, di got, dan tanah-tanah yang berair lainnya. Reproduksinya ada 2 macam, yaitu secara aseksual, membelah diri, dan seksual lewat fertilisasi atau pembuahan. Dinding selnya mengandung zat silika atau zat kersik dan pektin. Dinding sel untuk diatom bahwasannya nanti sebagai dasarnya atau sebagai alasnya atau badannya disebut nanti hipoteka, sementara yang berperan sebagai penutupnya disebut sebagai epiteka. Dan penghubung antara epiteka sama hipoteka itu ada yang namanya rafe. Akan tetapi bahwasannya nanti bisa kamu temukan di berbagai jenis buku atau literatur lain bahwasannya diatom itu dikeluarkan daripada alga keemasan. Oke, itu dikeluarkan karena sebenarnya diatom ini sudah memiliki dinding sel yang jelas, sementara kalau ciri Chrysophyta yang sebenarnya belum memiliki dinding sel yang jelas. Oke, Manfaat Chrysophyta. Manfaat alga keemasan atau Chrysophyta dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya cangkang daripada Navicula kemudian Fusarium apabila mengendap di dasar perairan, sebut saja itu di dasar air laut ya. Nah, dia nanti akan membentuk yang namanya tanah diatom. Nah, tanah diatom inilah nanti yang dijadikan sebagai pembuatan atau penyekat dinamit ya, bahan peledak, bahan penggosok ya, penyaringan dan pembuatan piringan hitam ya, pembuatan bahan cat, pernis, kemudian digunakan juga dalam industri kaca. Nah, sementara kalau dia cangkangnya si Fusarium, dia kan memiliki yang namanya minyak di dalam tubuhnya. Jika dia mengendap dan menumpuk di suatu tempat, ya, nah minyak-minyak itulah nanti akan membentuk yang namanya awal pembentukan daripada minyak bumi. Selain bermanfaat, juga punya yang namanya peran merugikan. Yang pertama, alga ini dapat menimbulkan rasa yang bau dan tidak enak pada air, menimbulkan atau menurunkan yang namanya pH air dan menyebabkan warna dan kekeruan pada air, serta beberapa jenis alga ini mengeluarkan namanya racun.